Memang ada kartu unwinnable di sini ya. Kamu tidak bisa memenangkan argumen apapun mengenai apa yang dikerjakan oleh pasanganmu ini. Oke, orangnya mungkin tergolong keras. Itu yang membuat kamu Cancer yang aku lihat seperti di antara persimpangan jalan. Apakah ini akan dilanjutkan terus atau tidak dilanjutkan? Halo Cancer, apa kabar? Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Apa kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya, dan setiap hari mendapat pencerahan-pencerahan baru untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ya dari hari ke hari. Oke, ini adalah readingan untuk kalian selama plannya sih 2 minggu ya. Aku mau bikin ini untuk 2 minggu, tapi kayaknya telat deh ya. Intinya ini dimulai ketika kalian menonton video ini dan berakhir di tanggal 20 November 2021 ya. Oke. Ini adalah general reading, love readings. Jadi tidak semua Cancer di luar sana akan merasa resonate dengan ceritanya yang aku akan sampaikan sebentar lagi ya. Energi juga bisa reversible. Artinya kadang-kadang aku bicara dengan kalian, kadang-kadang aku bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian ya. Kita akan coba spreadingan Celtic Cross kali ini karena ini adalah reading untuk 2 minggu. Kita akan ambil 10 kartu untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin. Ya, kamu ambil apa yang resonate. Untuk segala sesuatu yang tidak resonate jangan dipaksakan ya. Tinggalin aja, sisain. Nanti akan ada yang ambil kok. Aku mendengar cinta luar biasa dari Anmes. Terimalah lagu ini gitu ya, dari orang biasa. Apakah kalian merasa cinta kalian luar biasa, Cancer? Let's see ya. Apa cerita kamu kali ini, Cancer? Cancer, where are you? I love you, Cancer. Cancerian. Let's see what's going on. Cancerian. Hai Cancer. Kamu di mana, Cancer? Oke, dia datang ya. Mungkin kalian kadang nanya gitu, dari mana sih, kenapa sih dibilang dia datang gitu ya. Mungkin kalian kalau ngelihat reader lain, tarot reader lain juga melakukan hal yang sama, dia datang gitu. Ya, tiba-tiba kerasa aja gitu. Kayak tadi barusan punggung gua kayak ditepok-pok gitu. I'm here. Aku di sini. Ya, jadi Cancer yang akan kita kulik ceritanya kali ini sudah di sini ya. Welcome, welcome Cancer. Itu loh, keluarga ini ya, keluarga Cemara ya. Ada Temperance ya. Ada orang yang diajarkan untuk bersabar ya oleh Spirit, Universe, Tuhan, your guide angel. Kamu disuruh bersabar ya Cancer. Untuk sebagian Cancer di luar sana, kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang berat sekali, kamu bersabar ya. Bersabar. Kenapa? Karena ada the lovers di sini. Energinya Gemini ya. Mungkin kamu dealing dengan Gemini. Cinta luar biasa ya tadi di awal ya aku bilangnya Enmes ya. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Mungkin ini cerita tentang cinta luar biasa ya. Karena ada the lovers, unconditional love. Dua orang saling mencintai tanpa tahu alasannya apa. Yes, nggak tahu alasannya apa. Pokoknya cinta-cinta aja gitu ya. Kita lihat dulu versi lengkapnya. Ini adalah Celtic Cross guys ya. 10 kartu ini spreadingan paling kuno di sejarah pertarotan. Umurnya hampir 400 tahunan kalau nggak salah ya.
10 kartu untuk mencari informasi sedetail mungkin mengenai satu cerita ya. Oke, oke, oke. Bottom of the deck ada the Ten of Pentacles. Happy, happy, happy. Ten of Pentacles ini cerita tentang kebahagiaan ya. Jadi selalu aku bilang kalau ada Ten of Cups, batak kali ya. Kalau ada Ten of Cups itu tentang emotion, perasaan, fulfill ya. Sudah terpenuhi apa yang diinginkan dalam segi emotion, dalam hal perasaan. Bisa jadi ada dua orang yang saling mencintai menikah, kemudian tinggal di satu rumah, kemudian punya anak, bla bla bla, happy gitu ya. Tapi kalau Ten of Pentacles setelah mereka happy ya, Ten of Cups tadi, kemudian ada financial abundance di situ ya. Jadi ada kelimpahan dari segi materi dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka. Oke, jadi Ten of Pentacles ini sedikit lebih tinggi posisinya, posisi kebahagiaannya daripada Ten of Cups, oke. Ya, jadi the center of the reading ya. Topik pembahasan kita kali ini ada the lovers, ada dua orang yang saling mencintai unconditionally tanpa alasan, nggak tahu kenapa, yang jelas datang aja ya. Karena the lovers ini major arcana, ini divine intervention, artinya cinta itu diberikan dari atas untuk kalian berdua mengerjakannya. Do it now gitu ya, kurang lebih kayak Tuhan bilang seperti itu, lakukan sekarang. Kemudian di cross dengan Three of Cups ya, ini kartu kebahagiaan, kartu celebration, kartu happy-happy, ada orang yang bereuni kembali untuk membahas tentang hal-hal bahagia yang terjadi dalam hidup mereka, tapi ini di cross ya, jadi challenge. Jadi ada cinta unconditional dan kemudian di balik cinta itu ternyata ada ketidakbahagiaan ya. Antara tidak bahagia dan bahagia ya, keraguan-raguan. Yang pasti intinya ada orang yang tidak menikmati ya. Padahal ini unconditional love tapi ada orang yang tidak menikmati. Bisa satu orang atau dua orang ya, bisa salah satu pihak atau kedua pihak. Nanti kita klarifikasi. Kemudian di fokusnya itu ada the world. Kalau the world ini lebih ke life cycle sebenarnya ya. Jadi karma yang lama itu sudah terbayarkan lunas dan sekarang kamu memasuki satu siklus baru kehidupan ya. Let's create a good karma. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di goal ada Eight of Swords. Ada orang yang merasa terpenjara di sini. Ada orang yang merasa terikat, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak bisa melihat segala sesuatu dengan clear karena matanya ketutup veil ya. Bisa dilihat nih. Ada semacam cadar yang menutupi matanya dan dia terikat dan di sekeliling dia tuh kayak dibikin barikade dari pedang. Itu menggambarkan kalau dia udah nggak bisa ngelihat, nggak bisa berpikir jernih, terpenjara lagi ya. Aduh, kasihan banget deh pokoknya. Di Eight of Swords ini konflik banget ini. Kemudian di recent past, masa lalu yang baru-baru terjadi itu ada The Devil. Ini adalah kartunya Capricorn ya. Mungkin kamu dealing dengan Capricorn di sini, Cancer. Oke. Ini tentang obsesi ya, bisa jadi toxic relationship, bisa jadi kecanduan, kamu kecanduan narkoba atau pasangan kamu kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras, rokok, ataupun kecanduan seks ya, bisa jadi. Yang jelas ada obsesi yang sulit sekali ditinggalkan di sini. Kemudian di possible future outcome, di near future, di masa depan yang akan terjadi tidak lama lagi, itu ada King of Wands ya. Kalau menurut aku King of Wands yang orang yang karismatik ya. Jadi dia sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya, dia sudah lulus dari berbagai macam ujian dalam hidupnya, jadi dia terlihat sangat seksi ya, terlihat sangat karismatik bagi orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan permasalahan hidup ya. Kemudian di strength, di kekuatan kamu ada Queen of Cups. Ini energi orang yang mencintai dengan tulus, energi keibuan, mother figure ya. Dia punya segala cinta yang ada di dunia ini. Dia caring, dia nurturing, dia merawat dengan baik, menjaga dengan baik ya, menjaga anak, menjaga suami, menjaga pasangannya, dan juga menjaga hatinya. Ini orangnya keren nih ya. Kemudian di external influence ya, pengaruh dari luar. Aku ngelihat ada King of Swords di sini. Ini pemikirannya tajam ya dalam memilah-milah konflik yang terjadi. Karena ini adalah external source, jadi aku menganggap ini yang akan membantu kamu untuk menyelesaikan apapun yang berhubungan dengan swords di dalam readingan ini. Ini kayak orang yang mendapat pencerahan tentang masalah-masalah yang sedang dihadapinya ya. Kemudian di hope and fear, di mana ada hope, di situ ada fear. Di mana ada harapan, di situ ada ketakutan. Ketika kita mengharapkan sesuatu,
Tidak beberapa lama ketakutan akan mengikutinya ya. Ada Page of Wands di sini ya. New beginning, energi baru, energi yang pemberani, energi yang ayo kita lakukan sekarang juga, jangan ditunda-tunda lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kemudian di future outcome, masa depan yang agak lebih jauh ya. Kalau ini tadi masa depan yang sebentar lagi akan terjadi. Ini masa depan yang agak jauh ke depan. Jadi bisa jadi tahun depan, bisa jadi 2 tahun lagi ya. Ada Ace of Cups di sini, sudah jelas. Ini adalah cinta ya, kelimpahan dalam cinta. Cintanya sampai tumpe-tumpe, kurang lebih begitu ya. Oke, Cancer, kita akan segera mengklarifikasi siapa punya cerita ini ya, Cancer. Okay, the card is ready, guys. Let me clarify. The lover crossed by the Three of Cups. Kenapa ada cinta yang terasa tidak membahagiakan? Sorry. Padahal ini cinta unconditional. Let me clarify. Okay. 2 more card, please. Okay. 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 Jadi the lovers yang di cross dengan si Three of Cups tadi itu diklarifikasi dengan the Five of Cups, kemudian ada the Three of Pentacles dan the Five of Swords. Oke, aku ngelihat di sini the Three of Pentacles adalah kartu orang yang sedang bekerja keras ya. Ini kayaknya ada orang yang terlalu sibuk bekerja. Apapun itu yang dikerjakan ya, bisa berhubungan dengan karirnya ataupun dengan hobinya, apa saja ya. Yang jelas ini adalah kartu untuk meningkatkan kecerdasan seseorang, meningkatkan pengetahuan seseorang, meningkatkan pengalaman seseorang ya. Ini sebenarnya kartu yang positif, tapi kalau dia terlalu berlebihan, ini jadinya malah mengganggu keseimbangan ya, mengganggu balance. Sementara kan di dunia ini kita perlu yang namanya balance ya, perlu yang namanya keseimbangan. Jadi yang aku lihat, sebenarnya cinta itu kuat ya di antara Cancer dan pasangannya ini, karena ini the lovers ya. Tapi ada yang merasa seperti terabaikan karena ada Five of Cups di sini ya, karena seseorang tadi terlalu sibuk dalam mengerjakan sesuatu. Ini working ya, jadi mungkin bisa jadi workaholic ya, mungkin banyak tugas di luar kota ya. Karena di sini juga Five of Cups ini ada laut ya, jadi mungkin mereka sering terpisah karena pekerjaan yang menuntut pasangannya itu, pasangan si Cancer ini atau si Cancer ini yang harus banyak meninggalkan pasangannya di rumah ya, karena dia bekerja. Yang jelas ini tentang pekerjaan ya, tidak ada orang ketiga di sini karena ini Three of Pentacles. Jadi saingannya kamu Cancer itu pekerjaan ya, waktu yang tidak disediakan untukmu, yang menurut kamu itu bisa membuat kamu galau-galau sedikit lah gitu ya. Nggak terlalu desperate sebenarnya, nggak terlalu hancur-hancuran habis-habisan, nggak, tapi kamu ngerasa kok kayaknya makin kesana aku saingannya kok kayaknya Pentacles gitu ya, kok saingan aku tuh makin lama duit gitu ya. Mungkin pasangan kamu itu sangat fokus sekali mencari duit, dan memang ada kartu unwinnable di sini ya, kamu tidak bisa memenangkan argumen apapun mengenai apa yang dikerjakan oleh pasanganmu ini. Oke, orangnya mungkin tergolong keras, kalau dia udah ngomong A harus A, ada kan orang yang begitu. Tapi ada cinta di situ ya, the lovers itu nggak bisa dipungkiri ya. Ini cinta dari divine, dari universe, dari Tuhan ini ya. Bukan bukan level-level Two of Cups, bukan. The lovers ini unconditional love, oke. Tapi the challenge adalah kamu itu merasa kok malah saingannya sama duit gitu ya. Kalau aku ngeliat duit sih. Jadi pasanganmu itu getol banget untuk mencari duit. Yang jelas duit itu awalnya sih untuk kalian gitu, tapi lama-lama kamu ngerasa ini kenapa begini gitu, kok lama-lama aku seperti seperti terlalu sering ditinggalkan. Mungkin dia sering, kayak aku bilang tadi, dia lebih sering keluar kota, lebih sering keluar negeri, pulangnya lama, tiba-tiba pulang memang bawa duit. Memang ada kemajuan dari segi pekerjaannya, karena Three of Pentacles ini memang craftingnya, jadi selain tambah kaya orangnya tambah pinter, kurang lebih seperti itu.
Tapi ya tetap aja kamu ngerasa ada yang kurang di situ ya. Bukan seperti itu hubungan yang kamu inginkan. Kurang lebih gitu ya, Cancer. Oke, kita lihat The World di sini di fokus kamu, Cancer. Kenapa ada kartu The World di sini untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus? Oke, jadi yang aku lihat, yes, Two of Wands ya. Jadi memang kalian dipisahkan jarak. Whatever it is, siapapun itu ya, yang sedang dealing dengan kamu, Cancer, atau kamu, memang sering pergi. Ya, jadi jarang-jarang bisa mendampingi, jarang-jarang bisa dekat. Oke, physically contact itu sangat terbatas. Kenapa? Karena ini tadi si Pentacles ini ya. Ini adalah kartu long distance relationship. Bisa jadi seolah-olah merasa kalian itu jauh. Sebenarnya tinggalnya udah satu rumah karena ada the lovers, tapi yes, maybe. Mungkin tinggalnya udah satu rumah, tapi yang satu sering pergi, ya, dengan alasan kerjaan tadi. Atau ya, belum tinggal serumah, tapi memang long distance relationship. Karena ada Two of Wands di sini ya. Aku ngerasa setiap kali kartu Two of Wands muncul, ada jarak di antara kalian secara fisik, ya. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa udah, that's enough, gitu ya. Udah cukup, aku nggak bisa begini lagi, ya, begitu. Nggak bisa terpisah jauh lagi. Aku ngelihat ada kartu The Chariot di sini, ada yang pergi menemui seseorang karena sudah nggak tahan lagi dengan kondisi seperti ini, ingin membicarakan sesuatu, ingin mengetahui sesuatu, apakah nanti akan seperti ini terus. Pokoknya salah satu pihak itu ingin bilang kalau dia udah nggak tahan, udah nggak kuat yang kayak begini ya, yang terlalu sering terpisah secara fisik itu. Tapi aku ngelihat ada energi defensif di sini di The Seven of Wands. Ada yang nggak mau membahas ini, nggak tahu kenapa. Setiap kali diajak untuk berbicara tentang kenapa kita harus terpisah jauh, dia defensif. Aku nggak tahu kenapa. Ya, dia nggak mau membahas, nggak mau melanjutkan seperti apa. Tapi dari awal alasan sih bekerja ya. Itu yang membuat kamu Cancer yang aku lihat seperti di antara persimpangan jalan. Apakah ini akan dilanjutkan terus atau tidak dilanjutkan? Seperti itu ya di fokusnya ya. Kita lihat untuk goal atau target kamu. Ada the Eight of Swords di situ. Oke, jadi the Eight of Swords itu dikonfirmasi dengan the Five of Wands, kemudian ada the Ten of Cups, dan ada the Four of Cups ya. Jadi di fokus kamu ke depannya, kamu nggak mau lagi berada dalam situasi seperti terpenjara ya. Kamu makan hati, itu deh intinya ya. Karena kalian secara fisik jarang ketemu, itu kamu makan hati. Kamu nggak mau yang kayak gitu. Apapun alasannya, even itu untuk pekerjaan gitu ya. Jadi kamu punya target sendiri tentang kebahagiaan hubungan itu, ya gini, physical touch. Ya, lihat, bisa saling pegang setiap hari, bisa saling sentuh, saling lihat, bisa ngobrol tiap hari, kurang lebih seperti itu yang kamu inginkan ya. Kemudian ya itu muncul konflik karena yang ini pasangan kamu tadi nggak mau ngebahas itu, ngebahas tentang meninggalkan atau mengorbankan sesuatu untuk kalian bisa barengan ya, bisa berada dalam kontak fisik yang lebih sering seperti itu ya. Karena kamu memang butuh dengan kontak fisik. Cancer ya, water sign ya. Water sign itu kan emotion, kontak fisik itu penting. Cancer, Scorpio, sama Pisces, yang namanya pegangan tangan, yang namanya pelukan itu penting untuk kalian. Tidak ada rekonsiliasi di antara kalian ya, maksudnya tidak ada kesepakatan tentang itu bagaimana selanjutnya, nggak ada. Jadi aku ngeliat kamu atau salah satu atau keduanya dari kalian itu jadi feeling disconnected ya, merasa kayak ya gimana gitu ya, kalau udah ngomong udah nggak nyambung, yang mau dibicarakan tidak pernah bisa selesai terbicarakan, ya buntut-buntutnya ya salah satu atau dua-duanya yang menjauhkan diri. Itu dari kartu ini di Four of Cups ini. Sama satu lagi, karena ini adalah kartu kompetisi, aku ngerasa kalian itu bekerja di bidang yang sama. Kamu lebih banyak stay in office dan dia lebih banyak out office, lebih banyak ke lapangan ya, dan ke lapangan itu jauh-jauh. Tapi levelnya itu pekerjaan kalian sama ya. Jadi aku ngerasa ada kompetisi. Oke, jadi ada seseorang yang ngerasa kamu itu minta dia untuk stay di kota yang sama supaya karir dia nggak naik.
beberapa dari Cancer ya, di luar sana ada yang berpikir seperti itu. Aku nangkap ada energi gitu. Itu makanya dia menghindar untuk berbicara, kayak defensif. Jadi ketika kamu bilang, ayo dong kita omongin gini, kenapa kita terpisah terus, kenapa kita nggak bisa tinggal di kota yang sama, dia nganggapnya kamu itu seolah-olah iri dengan keberhasilan karirnya yang memang aku lihat lebih lebih berpotensi ya daripada kamu. Sorry, itu sih yang aku tangkap, random thing aja. Take it what resonate ya, kalau enggak ya enggak ya, tapi mungkin ada orang yang perlu mendengarkan itu. Jadi kalau memang kamu nggak ngerasa ingin menyaingi dia, kamu nggak ada niat untuk menjatuhkan dia, kamu harus ngomong sama dia gitu. Kamu bilang ya, jangan sampai kamu ada pikiran kalau aku itu menyuruh kamu stay in town atau stay in city atau ngantor di office saja, nggak pergi ke lapangan, bukan karena aku mau membatasi karirmu gitu. Itu dibilangnya, itu disampaikan, karena kalian after all adalah the lovers ya. Mau apapun yang terjadi, lu bilang gimana gimana sama dia, cinta itu akan tetap ada, karena itu divine intervention. Oke, kita lihat di apa, ngeblank gua. Recent past ya, kejadian yang baru-baru ini terjadi belum terlalu lama. Ada the devil, ada obsession, ada toxic relationship, ada kecanduan di situ, addiction. What this is all about? Oke, the bottom of the deck kembali muncul the Ten of Wands ya. Pikiran, pikiran, pikiran. Untunglah aku melihat the bottom of the deck, karena di sini muncul the Three of Swords. Ada patah hati, ada pihak ketiga. Karena tadi ini cerita tentang pikiran, maka aku ngerasa aku pick up energi kalau the Three of Swords ini ceritanya orang yang berpikir kalau dia telah dihianati. The Devil ini adalah pemikiran yang jelek ya, pikiran negatif. Aku ngerasa itu kamu, Cancer ya. Di sini ada the Knight of Cups ya, klarifikasi untuk the Devil. Kemudian ada the Three of Swords, kartu patah hati, deception, pihak ketiga. Dan kemudian ada the Moon. Tadi sebenarnya the Moon itu jatuhnya reverse. Kalau aku ngebaca tarot itu nggak pernah baca yang reverse ya. Jadi ngelihat gimana kombinasi energinya aja. Jadi gini nih ceritanya. Karena ini adalah center of energy ya, the Devil. Ini banyakkan kehalusinasi, kamu menganggap bahwa pasanganmu itu menyimpan rahasia, karena ada muncul the Moon di sini, menyimpan rahasia yang berpotensi untuk membuat kamu sakit hati. Oke? Yang berpotensi untuk membuat kamu sakit hati, dan itu adanya di pikiran kamu. Oke, karena tadi the bottom of the decks-nya itu ada si Ten of Wands ya, pikiran. Yang menurut kamu, kalaupun dia itu seolah-olah seperti mencintai, seperti misalnya care sama kamu, itu semuanya palsu ya. Dia menyimpan rahasia karena dia setiap kali diajak untuk berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita bisa dekat setiap saat gitu ya, artinya tidak ada pisah-pisah kota lagi, dia seperti menolak. Kamu ngerasa dia menyembunyikan sesuatu, dan itu berpeluang untuk membuat kamu sakit hati ke depannya, menurutmu ya, yang ada di pikiranmu. Oke? Ingat, di pikiran ya. Itu nggak ada terbukti, karena menurut aku, yang aku lihat sih dia memang gila kerja, kagak ada energi-energi yang aneh-aneh di sini, nggak ada energi-energi pihak ketiga atau manipulatif, nggak ada. Kamu yang pikirannya suka aneh-aneh. Oke, let me clarify the King of Wands di near future. Oke, jadi King of Wands ya di near future yang akan terjadi di waktu dekat itu diklarifikasi dengan Knight of Pentacles, kemudian the Seven of Swords, dan kemudian ada the Nine of Swords ya. Banyak sekali energi swords di sini, banyak sekali konflik-konflik batin, pemikiran yang aneh-aneh aku lihat. Jadi ya, kamu kan ngerasa tadi dia menyimpan rahasia ya. Kamu feelingnya dia menyimpan rahasia. Ini
energi reversible ya, bisa jadi dia yang seperti itu ya, maksudnya dia yang mikir kamu menyimpan rahasia. Oke. Dan siapapun yang berpikir bahwa pasangan itu menyimpan rahasia, buntut-buntutnya ya ini, dapat kartu insomnia. Jeng jeng, nggak bisa tidur malam ya, walaupun kamu lagi terpisah gitu karena dia lagi tugas di mana. Kalian kan long distance, kamu malamnya nggak bisa tidur, banyak pikiran ya, seolah-olah semuanya adalah beban ya. Kerjaan pun sekarang mulai terasa beban. Oke. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang jelek muncul di dalam pikiranmu, dan itu hanya ada di dalam pikiranmu ya. Ingat, sekali lagi aku bilang, itu hanya ada di dalam pikiranmu. Sementara dianya ya, makin hari makin charming aja. Karena Knight of Wands itu kartu charming, kartu karismatik, ganteng, cantik. Oke, energinya ini terlepas dari jenis kelamin. Dan itu membuat kamu sedikit iritasi gitu ya. Ini kenapa gitu? Akunya yang malah makin banyak sakit hatinya, makin banyak makan hatinya, ini malah kok malah kayaknya makin fine-fine aja hidupnya gitu. Cuman ya kadang begitu kalau kita dapat divine intervention gitu ya, yang ini nggak akan mudah prosesnya. Karena ini membantu kita untuk menjadi versi terbaik dalam diri kita ya. Jadi cleansing obsesi-obsesi dan toxic thing itu tadi, selama lu masih bersama dia ya, dalam hubungan ini kalian berdua akan evolving, kamu akan menjadi orang yang lebih baik dan dia akan menjadi orang yang lebih baik ya. Itu dia ciri-cirinya the lovers. Oke, kita akan klarifikasi Queen of Cups. Oke. Untuk nasihat buat kamu ya, dari universe, dari your angel. Let me clarify the Queen of Cups, please. Oke, jadi Cancer ya, nasihat untuk kamu dari universe itu, kamu harus bisa jadi Queen of Cups lo ya, nurturing, daripada kamu sibuk dengan energi-energi curigaan, stalking ya, maybe kamu kalau dia misalnya kalian pas ketemu, kamu cek WA-nya dia, aduh, kamu cek galeri fotonya gitu ya, atau kamu bikin fake account untuk ngecek sosial medianya. Aduh, itu energi-energi low vibration katanya, energi-energi frekuensi rendah. Itu kartu the devil ini ya. Saran aku sih, nah, jangan ya, karena kamu tahu apa yang ada di hatimu, kamu tahu dalam hati, sebenarnya kamu tahu dia itu orangnya bagaimana ya. Cuman pikiran ini, mana si Wands tadi ya, dari mana dia nggak tahu deh. Inilah, ini juga pikiran ini yang sering meracuni. Oke. Jadi kalau pikiran kita itu udah kalut, pikiran kita itu udah banyak iblisnya, itu hati biasanya ikut jadi jahat ya. Kamu disarankan untuk lebih banyak menenangkan pikiran dan lebih banyak menggunakan hati ya. Kamu pasti tahu lah ya, dia tipikalnya seperti apa. Kamu pasti tahu. Fokus pada hal-hal baiknya saja. Dan kamu diminta untuk menjadi Queen of Cups ya. Cobalah lebih pahami dia, cobalah lebih mencintai dia, cobalah lebih nurturing ya, lebih banyak memberikan. Ini affection sebenarnya, Queen of Cups ini. Kasih sayang, kamu kasih support sama dia. Dia tuh lagi crafting loh ya. Ini untuk kalian berdua juga kok nantinya. Oke. Di external influence ada the King of Swords. Let me clarify the King of Swords, please. Oke, jadi akan ada pencerahan untuk kamu ya di masa depan yang tidak terlalu lama lagi, mengenai pola pikir ya. Ada the Fool, aku akan ambil the Fool-nya sama Ace of Wands-nya juga. Ada pencerahan untuk kamu di cara berpikir. Aku ngerasa kamu mencoba untuk mendekati sahabatnya dia gitu ya, temannya dia ya, orang yang dia percaya, dan kemudian kamu ngorek-ngorek informasi. Misalnya energi stalking, energinya si low vibration ini. Aduh, dari bangun pagi lu bayangin buka mata gitu langsung curiga, ngapain ya dia. Baru aku sadari ya, karena memang the lovers itu challenge ya. Ya, ini yang cinta begini gak ujuk-ujuk diberikan, tapi ada dulu yang harus dikerjakan dalam dirimu, nanti baru itu bisa kamu rasakan dengan maksimal. Tapi nanti banyak pihak yang akan membantu kamu untuk membuang itu semua ya, beban-beban ini dihempaskan gini nih. Si Ten of Wands ini dihempaskan, dan akan ada pemikiran yang jernih dari kamu karena ada Ace of Wands di sini. Itu adalah tentang logika yang sudah dipakai, kemudian hati yang sudah dipakai dengan maksimal. Asal kamu mau bekerja ya, bekerjanya itu
untuk dirimu sendiri, bukan bekerja cari duit, tapi bekerja inner working ya, untuk membenahi dirimu, memperbaiki dirimu. Jangan terlalu lama berlarut-larut dalam energi the devil, karena itu tidak baik untuk jiwamu. Dan tidak baik untuk hubungan kalian berdua juga tentunya ya. Oke, di Hope and Fear ada Page of Wands, harapan dan ketakutan. Setiap kali ada harapan pasti ada ketakutan mengikutinya. Begitulah kata Mr. Dickhead. Kata orang pinter ya, kata orang bijak. Apa ini yang ditakutkan oleh si Cancer ini? Karena ada Page of Wands di situ. Starting new fresh, dengan berani, dengan gagah menghadapi sesuatu. Let me clarify the Page of Wands, please. Oke, jadi aku ngelihat akan ada the strength di sini ya. Jadi aku ngelihat akan ada transformasi untuk kamu Cancer, tenang aja ya, karena ada the lovers ini divine intervention ya. Jadi kamu full guided. Sebenarnya proses ini adalah semacam pelajaran hidup yang harus kamu jalani ya. Tapi kamu tetap harus take action. Nggak ada ceritanya orang bisa berubah diam-diam aja tiba-tiba berubah. Nggak. Tapi perubahanmu itu akan dibantu. Kamu akan di guide ya full sama universe, sama Tuhan, karena ada kartu The Strange di sini. Kamu akan dibimbing untuk membuang semua sikap toksikmu ini ya. Karena ada the death di sini. Si toksik akan mati. Jeng 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 bas. Ada transformasi, yang jelek-jelek akan mati digantikan yang baru. Kenapa aku bilang digantikan yang baru, yang lebih baik? Karena ada Ace of Cups di future outcome ya, di masa depan yang jauh ya, bukan yang dalam waktu dekat. Oke, kita klarifikasi the Ace of Cups, ada cinta yang tumpe-tumpe di situ. Ini tentang apa untuk Cancer? Oke, jadi the Ace of Cups ya di future outcome dalam jangka waktu panjang ke depannya, yaitu diklarifikasi dengan Page of Swords, kemudian ada the Fool, dan ada King of Cups ya. Oke, jadi setelah kamu selesai dengan proses transformasi ini nanti ya, artinya kamu harus bekerja juga ya, bekerja untuk dirimu sendiri, mengubah tabiat toksikmu tadi yang suka berpikiran jelek itu. Tapi kamu akan dibantu sama universe karena ada kartu the death di sini dan kartu the strange. Nanti kamu akan melalui itu, tapi yang namanya kartu the death ini memang agak menyakitkan dulu ya. Akan ada konflik-konflik dulu yang menyertainya, tapi itu menuju ke arah yang baik ya. Karena aku ngelihat ada cinta yang tumpe-tumpe di sini ya. Kemudian ada orang yang menyatakan cintanya. Oke, dan ada the Fool juga, dan ada the Page of Swords ya. Jadi aku ngerasa ini new beginning, tapi new beginningnya untuk dirimu sendiri. Jadi new beginningnya ini yang berkaitan dengan dirimu. Pasanganmu tadi ya, dia fine-fine aja dengan hidupnya. Dia jalan mengikuti life path-nya, dan kamu bisa mengikuti, menyusul dia ya. Energinya sekarang seimbang, kamu bisa support dia, kamu bisa dukung dia. Karena sebenarnya dia juga support kamu. Dia dukung kamu, kamu tahu itu. Walaupun pikiranmu sering jelek ya. Nah nanti setelah pikiranmu itu kamu bisa tame, kamu bisa jinakkan yang jahat-jahat ya, pikiran jahat itu kamu bisa jinakkan, kamu lebih banyak menggunakan intuisi, menggunakan hati. Nanti kalian bisa lebih seirama, selaras ya, dalam mencapai apa yang kalian cita-citakan. Kalian berdua punya cita-cita apa? Kalian yang tahu, bukan aku ya. Yang jelas ada the lovers di sini. Itu koneksi yang sangat kuat. Dan ini akan mengarah ke Ten of Pentacles tadi ya. Ini clear banget nih arahnya kemana. Kamu ingin spend the rest of your life with ya. Orang yang ingin kamu jadikan sebagai pasangan untuk menghabiskan sisa hidupmu. Oke, Cancer, sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Dadah.